Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada pepatah yang pernah saya baca bahwa kerelaan adalah ibu dari ketenangan dan kedamaian. Saya baca pernyataan ini langsung timbul dalam pikiran saya. Apa maksudnya sebetulnya? Bahwa kerelaan adalah ibu dari ketenangan dan kedamaian. Lalu kemudian saya pikir-pikir, iya, kalimat ini benar juga ya. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita kerjakan dalam kerelaan, pasti kemudian akan berakibat ketenangan dan kedamaian. Tapi apapun yang kita kerjakan dengan setengah-setengah, apapun yang kita kerjakan dengan bersungut-sungut, pasti ujung-ujungnya akan membawa kekecewaan, kemarahan, kebencian, bahkan juga kecapean dan rasa jenuh, bosan gitu dalam kehidupan kita. Tetapi apapun yang berat sekalipun, apapun yang tidak menyenangkan sekalipun, tapi kalau kita jalani dalam kerelaan, pasti ujung-ujungnya akan membawa damai dan ketenangan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, istri-istri, jalanilah tugas tanggung jawab saudara dengan kerelaan. Suami-suami, kerjakan tugas saudara dalam kerelaan. Orang-orang muda, apapun tugas tanggung jawab saudara, jalankan dalam kerelaan. Dan juga secara khusus saya mau bicara untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, mereka-mereka yang melayani Tuhan, jalani tugas ini dalam kerelaan. Karena apapun yang kita jalani dengan kerelaan, ujung-ujungnya pasti akan membawa ketenangan dan kedamaian juga bagi diri kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, untuk kita dapat melangkah berjalan pasti di dalam kehendak-Nya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kerelaan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hidup Kristen adalah hidup dalam kerelaan. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, "Pendeta, apa yang kau maksudkan bahwa hidup Kristen adalah hidup yang dalam kerelaan?" Karena hidup Kristen bukan hidup dalam persungutan. Karena kita belajar dari Yesus sendiri. Yesus mati, curahkan darah, biarkan tubuhnya terpecah. Dia lakukan semua di dalam kerelaan. Dia tidak lakukan itu dengan upaya atau dengan usaha supaya murid-murid dapat membalas kembali apa yang telah dia kerjakan. Kan banyak orang hari-hari ini begitu kan, kalau dia bantu orang, dia nolong orang, pasti ada tujuannya. Memang sih mulainya ngomong, "Enggak kok, saya memang mau bantu." Tapi ujung-ujungnya ya kan, akhirnya dia ungkit, "Dulu orang itu pernah saya bantu, sekarang dia lupa, udah kaya." Ya kan? Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini hari-hari ini sedang kekurangan orang-orang yang rela. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan. Dunia ini hari-hari ini telah menjadi dunia yang materialistik sekali. Apa-apa diukur dengan uang. Berapa uang yang saya dapat, berapa uang yang akan saya punyai, berapa uang yang bisa saya miliki. Dan akhirnya apapun tugas kita, pekerjaan kita, selalu kita pikirkan dengan untung dan ruginya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita pikir untung dan rugi, dalam hidup ini kita selalu akan mengalami kerugian. Kita selalu akan kecewa, kita selalu akan mengalami hal-hal yang menyakitkan. Tetapi apapun yang kita kerjakan dengan rela hati, pasti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan lihat berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Nah, hari ini kita lihat Kisah Rasul pasal 21. Kisah Rasul pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. "Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos.
Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan kalimat di ayat yang ke-13 ini. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus bicara tentang penderitaan yang hebat, yang luar biasa, dan Allah mengutus nabinya untuk memberitahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Tetapi Allah memberitahu untuk mengatakan, untuk mengingatkan kepada Paulus bahwa kau harus meneguhkan hati. Nah, murid-murid berpikir bahwa jangan-jangan ini Tuhan sedang mau melarang Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus berkata, jangan selalu identikan kalau ada penderitaan pasti bukan kehendak Tuhan, dan kalau ada yang menyenangkan itu pasti kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gagalnya banyak orang memahami kehendak Tuhan kadangkala karena kita punya konsep yang keliru. Kalau ada masalah pasti bukan kehendak Tuhan. Banyak rumah tangga yang bermasalah langsung berpikir begini, jangan-jangan suami saya bukan kehendak Tuhan, jangan-jangan istri saya bukan kehendak Tuhan. Makanya tidak sedikit yang akhirnya menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan apa? Dengan bercerai. Kenapa? Karena dia sudah punya komitmen dalam pemikirannya bahwa kalau ada masalah pasti bukan merupakan kehendak Tuhan. Tapi saya mau beritahu itu sama sekali pandangan yang sangat keliru. Paulus sadar betul Tuhan mengirim nabinya untuk memberitahukan ini loh masalahnya, tetapi aku akan tetap kuat hati untuk menghadapi segala perkara. Karena Paulus dengan tegas berkata apa? Aku rela, aku siap menghadapi semuanya. Apa sebetulnya yang menyebabkan Paulus begitu rela di tengah masalah? Yang pertama, karena ia mengenal betul kasih dan pengorbanan Kristus. Berkali-kali dalam surat-suratnya Paulus bicara tentang pengorbanan, tentang kasih, tentang apa yang Kristus sudah kerjakan. Makanya Alkitab dengan tegas berkata bahwa hidupku adalah keuntungan, kata Paulus. Hidupku adalah keuntungan karena kasih setianya menguasai hidupku. Dia berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku ini, kalau bisa aku hidup, ini kan hanya anugerah, ini kan hanya keuntungan yang Tuhan berikan. Tetapi kalaupun aku harus menghadapi kematian, kematian juga adalah keuntungan. Karena kematian membuat aku berjumpa dengan Kristus sampai selama-lamanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ia mengenal betul kasih dan pengorbanan Kristus. Di dalam Filipi jelas dikatakan, aku berdoa supaya aku menjadi serupa dengan dia. Karena Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berarti dari sini Paulus sedang menjelaskan bahwa ia mengenal betul kasih dan pengorbanan Kristus. Orang-orang yang mengenal betul kasih dan pengorbanan Kristus, dia rela mengerjakan apa saja. Yesus kok mau mengerjakan segalanya buat aku? Masakan demi Kristus, aku tidak mau mengerjakannya buat orang lain. Masakan hanya karena ada masalah, masakan hanya karena persoalan, lalu aku harus bersungut-sungut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan
Paulus rela karena ia mengenal betul kasih dan pengorbanan Allah. Seringkali kita tidak rela. Kenapa? Karena kita tidak mengenal betul. Kita tahu, kita dengar ceritanya, tapi kita nggak kenal betul. Yang kedua, apa yang menyebabkan Paulus rela? Karena ia merasa berhutang. Ia merasa berhutang. Paulus dalam bagian lain pernah berkata begini, aku ada sebagaimana aku ada semata-mata hanya karena anugerah. Itu yang saya singgung tadi, bahwa bagi Paulus hidup adalah keuntungan. Kenapa hidup adalah keuntungan? Karena tadinya saya hanyalah orang berdosa, tapi Tuhan menyelamatkan. Saya orang berhutang. Dengan apa saya balas hutang saya kepada Tuhan? Dengan apa saya balas cinta Tuhan kepada saya? Yaitu dengan mengerjakan segala sesuatu dengan rela. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala persoalan kita merasa terlalu berjasa. Saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini. Orang-orang yang merasa berjasa akan menjadi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa berjasa akan selalu menjadi orang-orang yang ingin diperhatikan. Tapi orang-orang yang merasa berhutang akan rela mengerjakan segala perkara, karena dia tahu Tuhan sudah terlalu baik dalam hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang menyebabkan Paulus rela? Karena ia mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia mengerti betul rencana Tuhan dalam hidupnya, bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan untuk berada di sana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita hanya pikirkan apa yang menyenangkan dan menguntungkan, tapi kita nggak mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita punya hati yang peka. Biarlah hidup kita senantiasa bergaul dengan firman Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dan kita berjalan dalam kerelaan. Istri-istri, relalah dalam melakukan apa-apa bagi keluargamu. Suami-suami, kerjakanlah segala sesuatu dengan rela dalam kehidupanmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang muda, pelayan-pelayan Tuhan, jalani hidup ini dalam kerelaan, karena kita tahu ada Tuhan yang senantiasa mempedulikan apapun yang kita kerjakan bagi hidup kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara ingin dilayani lebih jauh, saudara-saudara yang ingin konsultasi, bisa hubungi kami melalui telepon, melalui surat, atau juga kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih, kemurahan, anugerah, mujizat yang luar biasa. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka juga yang hari-hari ini penuh dengan persungutan dalam kehidupannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami, bahwa kami dalam pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu jika Allah di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus kita tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.